Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berhadir dalam acara pengajian rutin Aisyah yang dilaksanakan pada setiap hari Senin, dan pada hari ini bertempat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sari Kenanga, Bataan. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, pada pengajian kita yang lewat yang bertepatan di Pasar Bataan atau di Jamur Asli, kita sudah membahas tentang adanya beberapa akhlak Rasulullah SAW yang wajib untuk kita jadikan sebagai akhlak pribadi kita masing-masing, sebagai wujud nyata dari uswatun hasanah, dari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada pengajian yang lalu kita sudah mengemukakan di antara akhlak Rasulullah yang wajib kita tauladani itu. Yang pertama kita sebut kemarin itu dengan Siddiq itu kemarin kita uraikan, ada yang berbentuk perkataan, jadi benar perkataannya, ada yang berbentuk pergaulan, ya, benar pergaulannya, ada yang berbentuk kemauan, kemudian janji itu, dan yang terakhir disebut dengan siddiqul hal, benar kenyataannya. Dan lawan daripada siddiq itu itulah dia kebohongan. Sifat bohong ini adalah sifat yang sangat tercela, sehingga Rasulullah SAW menyatakan mestinya seorang mukmin itu tidak mungkin jadi seorang pembohong. Ya. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat. Suatu ketika para sahabat datang ke hadapan Rasul. Ayakunu mu'minu jabban. Apakah ada orang mukmin yang penakut,
Itu yang ditanyakan kepada Rasul. Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Qila lahu, beliau bersabda, ada kan? Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, ayakunul mu'minu bakhilan. Apakah ada orang mukmin itu yang bakhil? Ya. Dijawab oleh Nabi, qala na'am. Rasulullah bersabda, iya, ada. Jadi yang penakut ada, yang bakhil juga ada. Qila lahu, kemudian ditanyakan lagi oleh sahabat kepada Nabi, ayakunul mu'minu kadzdzaba. Apakah ada orang mukmin itu yang pembohong? Qala, maka jawab Nabi, la, tidak ada. Jadi kalau yang penakut ada, yang bakhil ada, tapi yang pembohong dijawab tegas oleh Rasul, tidak ada. Nah, jadi tidak ada orang mukmin itu yang pembohong. Nah, kalau kita baca latar belakangnya kenapa Rasul menyebutkan tidak ada yang pembohong. Karena pembohong itu bukanlah salah satu kepribadian seorang mukmin, dan kalau dia sudah masuk dalam akhlaknya sebagai pembohong, pengkhianat, mungkir janji, ya, memberikan kesaksian palsu, ya, atau juga memfitnah, termasuk juga mungkin suka dan hobi bergunjing, ya, maka itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya itu, mereka itu bukan mukmin lagi, tapi munafik, ya, munafik. Sebab sifat-sifat itu jelas sifat orang munafik. Dan di dalam Al-Quran disebutkan itu dilarang. Misalnya saja berkhianat, dilarang oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi orang-orang beriman dilarang oleh Al-Quran ini, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul. Kemudian janganlah kamu berkhianat atau mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Apalagi yang bersifat uang. Orang sudah memberikan kepercayaan kepada kita, memberikan amanah kepada kita, nah, jangan dikhianati. Tuh, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Jadi jelas dilarang oleh Al-Quran. Dan termasuk memberikan saksi palsu. Walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Termasuk juga fitnah. Fitnah sebutkan di dalam ayat Al-Quran itu, kalau ada fitnah, perintah ayat fatabayyanu, cari tahu dulu benar atau tidaknya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, apabila ada orang datang memberikan informasi tentang sesuatu, maka selidiki dulu, fatabayyanu, cari tahu dulu benar atau tidak.
Jangan buru-buru kita sebarkan pula kan. Itu bisa menyebabkan fitnah itu melebar. Termasuk juga di dalamnya gunjing. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Sehingga di dalam ayat Al-Quran ini diterangkan bagi orang yang suka bergunjing itu malah ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Jadi ayat ini menyebutkan kalau kamu suka bergunjing itu sama halnya apakah kamu suka memakan bangkai, daging bangkai dari saudaramu yang telah mati. Fakarihtumuhu, niscaya kamu akan jijik. Itu larangan-larangan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, yang semua itu adalah karakter pribadi orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman tidak mau dia. Nah, itulah yang pertama. Jadi yang wajib kita tiru tauladani dari Rasul itu adalah siddiq, jujur. Yang kedua, yang wajib juga kita tauladani dari Rasulullah SAW adalah amanah. Amanahnya artinya bisa dipercaya. Ya. Amanahnya artinya bisa dipercaya. Seakar dengan kata iman. Dan sifat amanah ini memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, maka akan semakin pudar juga sifat amanah di dalam dirinya. Dan antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Rawahu Ahmad. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. La amanata lahu. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia tidak amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Dan amanah ini kalau kita cari pengertiannya secara sempit, ini memelihara titipan, ya, mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Jadi ada orang yang menitip barang atau menitipkan sesuatu, maka kita pelihara, kita jaga, dan nanti akan kita kembalikan kepadanya dalam kondisi utuh seperti semula. Itu makna amanah itu secara sempit. Sedangkan di dalam pengertian yang luas, amanah ini mencakup banyak hal. Menyimpan rahasia orang itu juga amanah. Ya. Menjaga kehormatan orang lain itu juga amanah. Termasuk menjaga diri sendiri itu juga amanah. Menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, apakah itu oleh perserikatan atau organisasi atau perkumpulan atau kelompok dan sebagainya, itu amanah. Dan tugas-tugas yang dipikulkan Allah kepada umat manusia itu amanah yang lebih besar, ya, yang lebih besar. Oleh Al-Quran disebut sebagai amanah.
taklif namanya. Amanah taklif. Amanah taklif inilah yang paling berat dan besar, di mana makhluk-makhluk Allah yang besar seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang gemintang, gunung-gunung, termasuk lautan, pohon-pohon dan yang lainnya, itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan tidak sanggup untuk memikulnya. Ya. La yakmilnaha, tidak sanggup mereka untuk memikul amanah ini. Nah, lalu manusia karena kelebihan yang diberikan Allah kepadanya berupa akal pikiran, berupa perasaan, kehendak dan sebagainya, justru mau menerima amanah yang tadi ditolak oleh langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohonan dan sebagainya itu, ya, yang tidak sanggup, malah diterima oleh manusia. Nah, secara metaforis keadaan itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, karena mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka amanah itu akhirnya dipikullah oleh manusia. Sungguhnya manusia itu adalah amat zalim dan amat bodoh, zaluman jahula. Itu secara metaforis, metaforis disebutkan oleh ayat ini bahwa manusia itu bodoh, zalim, zalim dan bodoh. Nah, karena amanah ini sudah terlanjur diterima oleh manusia, maka tentu kita harus menunaikan amanah itu. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang masuk dalam kategori atau bentuk dari amanah itu sendiri. Yang pertama, kita lihat amanah itu bisa berbentuk memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya seperti semula. Itu amanah. Jadi apabila ada seorang muslim dititipi oleh orang lain, misalnya barang-barang berharga, karena yang bersangkutan akan pergi jauh, ada yang mau ke luar negeri, maka titipan itu harus dipelihara dengan baik. Nah, dan pada saatnya nanti dikembalikan kepada orang yang punya utuh seperti semula. Nah, maka dalam hal ini Allah SWT berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyerahkan, menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Apabila yang menerima titipan punya niat baik untuk mengembalikan yang dititipkan tadi seperti semula, maka Allah akan membantunya untuk memeliharanya. Allah akan membantu memeliharanya kalau memang ada niat untuk mengembalikan secara utuh. Dan itu disebutkan dalam sabda Nabi
man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itslafaha atslafahu Allah. Sabda Nabi ini menyebutkan barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud akan mengembalikannya, maka Allah pasti akan menyampaikan maksudnya itu. Ya, maksudnya itu. Dan jika dia mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka kata Allah, maka Allah akan merusak barang itu. Itulah di antara sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih usia remaja, ya, masih muda, ya, itu terkenal dengan seorang yang penerima amanah yang luar biasa, penerima amanah yang luar biasa, sehingga digelarilah dia ini dengan Al-Amin, ya, Al-Amin, karena beliau sangat dipercaya oleh penduduk Makkah untuk menyimpan dan memelihara barang titipan. Kemudian beliau akan mengembalikannya seperti semula. Nah, penduduk Makkah yang akan ke luar negeri merasa aman, tenang menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasul. Itu waktu beliau masih muda. Bahkan sebelum hijrah pun Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib berangkat hijrah belakangan supaya dapat mengembalikan beberapa barang titipan yang masih ada pada beliau. Ya, itu dilakukan oleh Nabi. Jadi sekalipun tidak ada bukti atau transaksi tertulis, ya, di dalam penitipan itu, tetapi karena sifat amanah, seorang muslim tetap akan mengembalikannya seperti apa adanya. Itulah karakter seorang muslim yang mengikuti, menauladani karakter dan kepribadian Rasulnya, itu Rasulullah SAW. Atau yang kedua bentuk daripada amanah ini. Yang pertama memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, amanah itu juga termasuk menjaga rahasia. Apabila ada seseorang dipercaya untuk menjaga rahasia, apakah rahasia pribadi, rahasia keluarga, organisasi, atau lebih-lebih lagi rahasia negara, maka dia wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain yang tidak berhak mengetahuinya. Itu wajib. Maka apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita, itulah amanah yang harus kita jaga. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini, "Idza haddatsa rajulan bihaditsin summa tawata fa huwa amanatun." Kata Rasulullah, apakah seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain, ya, menoleh, orang lain itu menoleh ke kiri dan ke kanan karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah yang disebut dengan amanah yang harus dijaga. Artinya lihat dulu kira kanan aman ya. Ketika aman barulah sampaikan. Nah, itulah yang disebutkan dengan amanah sebagai menjaga rahasia. Ini dicito-cito kan kalau ada rahasia. Kadang ada itu seseorang yang datang kepada kita, ikut rahasia kok, ikut keuniang aja mau sampai guna. Jangan sampai nanti lain tahu rahasia kok. Datang naik ke situ, ikut rahasia kok, jangan belum ke kawan. Nah,
Yang sampai nak tahu ni, kita berdua nak tahu. Datang ni kan ceritanya bro kan. Akhirnya tak ada lagi yang rahasia umum jadilah. Itu terjadi. Berarti tidak amanah. Di dalam sebuah keluarga, suami istri harus menjaga rahasia keluarga. Ya. Tidak boleh memberikan rahasia, membeberkan rahasia keluarganya kepada orang lain. Seorang suami tidak boleh menceritakan keburukan istrinya kepada orang lain. Istri juga seperti itu, tidak boleh menceritakan keburukan dan kelemahan suaminya. Itu harus dijaga. Kecuali kepada orang-orang yang butuh, seperti dokter. Dokter punya sakit, ke dokter ingin tahu informasi ke mana cintanya, cinta kan sana. Kepada dokter boleh untuk pengobatan, atau kepada penegak hukum, ya, boleh untuk tujuan yang sesuai dengan bidang tugas mereka masing-masing. Untuk kepentingan penyelidikan boleh diuraikan. Tapi selain itu tidak dibenarkan. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Inna min a'zamil amanati indallah yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tuhdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Sungguhnya amanah yang paling besar di sisi Allah itu pada hari kiamat adalah menyebarkan rahasia istri. Misalnya seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri, ya, hubungan sebadan dengan istrinya, kemudian dia menceritakan kepada orang lain tentang rahasia istrinya. Itu luar biasa. Nah, begitu juga dokter harus menjaga rahasia pasiennya, jangan dibeberkan kepada orang lain. Maka dokter itu harus disumpah terlebih dahulu. Jangan dia menceritakan aib seorang pasien kepada orang lain. Nah, di samping itu melanggar amanah, juga melanggar kode etik kedokteran itu sendiri. Para pasien akan jera datang berobat kepadanya kalau itu terjadi. Nondak mogobek itu, ikut cinta kan namanya. Terjadi kan. Nah, begitu juga pembicaraan di dalam sebuah pertemuan atau hasil keputusan yang dinyatakan rahasia tidak boleh dibocorkan kepada orang lain yang tidak berhak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, al-majalisu bil amanati illa salasah majalis, safku damin haram, aw farjun haram, aw iqtita'u malin bi ghairi haqqi. Majelis pertemuan itu harus dengan amanah, kecuali pada 3 majelis. Yang pertama di tempat pertumpahan darah yang dilarang, yang kedua di tempat perzinahan, dan yang ketiga di tempat perampokan. Maka menurut hadis ini, orang yang menyaksikan peristiwa pembunuhan, menyaksikan peristiwa perampokan, perzinahan, itu dibolehkan untuk melaporkannya kepada yang berwajib. Kalau tiga masalah itu boleh, itu bukan aib. Ya, nampak ada orang yang di hadapan mantu awaknya merampok, menjamret, itu bukan aib, bukan rahasia, boleh laporkan kepada, terutama kepada pihak yang berwajib. Nah, atau
pihak penegak hukum. Khusus untuk perzinahan, dia boleh melaporkannya kalau ada 3 orang saksi selain dia. Kalau tidak ada, dia diperintahkan untuk diam. Itu kalau berzina. Kalau ini seorang dia nampak, harusnya cari saksi 3 orang lagi untuk boleh dia sampaikan bahwa seseorang itu telah berzina. Begitulah aturan mainnya. Sehingga seorang muslim dituntut untuk selalu menjaga rahasia yang diamanahkan kepadanya. Baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau lebih lagi rahasia negara. Itulah dia yang disebut dengan menjaga rahasia. Dan menjaga rahasia itu adalah sebuah amanah. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Itu juga amanah. Jabatan adalah amanah yang wajib kita jaga. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan, apakah itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan famili atau kelompok, termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Misalnya menerima hadiah, komisi, atau apalah namanya yang tidak halal, itu tidak amanah. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Rasulullah, "Man ista'malnahu ala amalin farasaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fa huwa ghulul." Kata Rasulullah, barang siapa yang kami angkat dia menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya itu, maka itu namanya korupsi. Ghululun, korupsi. Ya, tak boleh. Itu dilarang oleh Rasul. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak membenarkan tindakan Ibnu Lutbiyah, mengambil hadiah yang didapatnya waktu sedang menjalankan tugas mengumpul zakat. Ibnu Lutbiyah ini kan ditugaskan oleh Rasul untuk mengumpulkan zakat masyarakat atau rakyat atau umat. Dia dapat tugas, ada SK-nya, di SK-kan oleh Rasul untuk mengumpulkan zakat. Tahu-tahu setelah dia pulang, dia menghadap kepada Rasul dan dia serahkan, "Ya Rasulullah, ini zakat yang telah aku kumpulkan." Lantas ada beberapa barang yang dia tinggalkan. Kata Rasulullah, "Itu apa?" "Iko, hadiah ya Rasul. Hadiah dari masyarakat itu yang diberikan kepada." Hadiah, enak. Kata Rasulullah, "Balikkan itu. Kembalikan." Itu tertuang di dalam hadis Nabi, "Fa ini asta'milur rajula minkum 'alal amali mimma wallani Allahu fayati fayaqulu hadza lakum wa hadza
hadiyatun uhdiyat li. Afala yajlisu fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Wallahu la ya'khudhu ahadun minkum syai'a bi ghairi haqqihi illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Itu kisahnya. Dengan wewenang yang diberikan Allah kepadaku, aku mengangkat seseorang di antara kalian untuk melaksanakan suatu tugas. Tetapi dia datang melapor, ini untuk engkau dan ini untukku sebagai hadiah. Ikut zakat ya Rasul, dan ikut untuk ambo dan ikut hadiah. Itu datang kepada Rasul yang seperti itu. Maka Rasulullah bertanya, jika engkau duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu datang sendirinya? Datang dengan sendirinya kepadamu? Kalau barang itu memang sebagai hadiah, apakah barang itu akan datang kepadamu dengan sendirinya kalau tidak kau tugaskan ke situ? Kata Rasul. Nah, demi Allah, seseorang tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia menghadap Allah nanti pada hari kiamat dengan membawa beban yang berat, dan benda itu sekaligus dibawa. Nah, jadi itulah yang kejadian di zaman Rasul. Indo mencilok bagaimana? Indo korupsi bagi dari harta zakat itu yang diambil. Tapi pemberian masyarakat, umat di kampung itu tuh godang, artinya datang utusan Rasul. Sonang artinya datang utusan Rasul untuk mengumpulkan zakat. Indo payah orang boleh kemana kamu membayar zakat? Sudah ada utusan Rasul. Dek godang mati orang kok, maka orang membagi hadiah ke petugas ini. Dan itu dilaporkan kepada Nabi. Indo diondokkannya dong. Diantarkannya pulang dulu hadiah itu mau diserahkan zakat kepada Nabi, tidak. Dia bawa sekalian ke hadapan Nabi. Ini zakat ya Rasul, dan ini ada hadiah untuk yang diberikan oleh mereka. Maka Rasulullah marah. Kok ontok-ontok aja orang mahaya, orang mau mak lagi dapat yang hadiah, lagi datang sendiri hadiah. Kok indah bagi tugas untuk mengumpulkan zakat ke kampung itu tuh, apakah mungkin hadiah itu akan datang? Akan mereka berikan? Tidak, berarti itu bukan hak, kembalikan. Sampai seperti itu detailnya. Nah, kok kini mula bukan seperti itu lagi, sengaja diambil, ya? Sengaja diambil. Yang bukan hak kita ambil. Mungkin yang menjadi hak kita hanya sekian, tapi yang kita ambil lebih besar. Nah, mungkin yang menjadi hak kita cuma 1, lantas kita ambil 10. Nah, itu terjadi pada hari ini. Nah, itu yang disebut dengan apa yang disebut oleh hadis Rasulullah tadi, disebut dengan ghulul. Nah, ghulul itu artinya korupsi. Nah, korupsi. Dek, ghulul itu jakalah maku orang kini murah. Nah, mendapatkan apa yang diinginkan. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepadanya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan peringatan-peringatan kepadanya. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Nah, kan?
Sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan. Hanya sementara. Lah, di mana permainan itu akan segera berakhir, tapi tidak dipedulikan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, di seluruh lini di pemerintahan aja, yang kita kecilkan korupsi itu di pemerintahan aja, tidak, di segala lini kehidupan masyarakat, ya. Termasuk pekerja kasar, buruh kasar, termasuk. Ya, kalau Nyabokojo sebagai tukang pupuk itu masuk kan ke dalam di pekomehnya bagiannya kan. Kalau pekerjaannya tukang apa? Tukang racun rumput, tukang semprot, di pekomeh pula sebagian racun saja, ya. Itu terjadi. Kalau pekerjaan itu tukang pilih-pilih lawak di pasir ini, pulang ke pekomeh tas pulau kan masuk. Itu terjadi. Ada tuh yang muda-muda itu kadang datang penjaga badan masjid, rancak badan masjid, tapi murah sekali poli. Timbul kecurigaan, awak tahu badan kalau ikut modelnya paling murah 80. Ya. Aku bisa jual 25. Itu kan luar biasa. Dari situ aja kita bisa bertanya, kok bisa? Ya. Jadi di seluruh lini kehidupan masyarakat terjadi hulu korupsi. Nah, tidak hanya korupsi berupa materi, tapi juga korupsi waktu. Ya, korupsi waktu itu yang lebih parah lagi. Nah, jadi itulah dia bentuk amanah yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jadi tidak ada istilah aji mumpung, ya. Tidak ada istilah haji mumpung awak jadi pejabat. Nah, mumpung awak masih jadi kepala. Nah, tidak ada istilah itu. Di dalam Islam tidak ada istilah haji mumpung. Yang jelas ketika amanah itu dipikulkan kepada pundak kita, maka kita wajib untuk menunaikan amanah itu kepada yang berhak. Nah, tidak ada haji mumpung. Sementara yang terjadi di dunia hari ini itu haji mumpung itu. Topik sedang jadi bupati Dusana awak, ya salah sebenarnya awak tidak ikut. Nah, haji mumpung namanya. Mumpung masih jadi ketua. Nah, bisa lah kalau tidak tua ikut. Tapi suatu saat kalau tidak di dunia ini dibongkar, mungkin di akhirat akan terbuka semuanya. Kalau di dunia ini saja kita sudah tahu dan malu dilihat diketahui oleh orang lain,
apalagi di akhirat. Itu terjadi. Maka dulu ada istilahnya tuh, orang yang lurus kurus, orang yang jujur terbujur. Itu dulu ada istilah seperti itu. Kok jujurnya terbujur, kok lurusnya kurus. Nah, sehingga pejabat-pejabat di masa lalu itu ada yang tidak punya rumah lagi. Begitu dia sudah berhenti jadi pejabat, jauh rumahnya pun ada. Dulu belumnya kan. Kok kini justru kalau tidak sudah rumah awak harus jadi pejabat. Nah, itu enggak. Kan kebalikan. Kok hendak rumah rancak awak harus jadi pejabat. Pejabat yang menghasilkan kepiak. Ya, itu luar biasa. Dan itulah yang disindir oleh Al-Quran atau hadis Nabi tadi. Nah, penyalahgunaan jabatan. Nah, apalagi untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, itu luar biasa. Ada kawan yang mau disinunukkan satu, lah lamanya jadi guru di situ. Orang situ jadi ketua KUD di situ, disinunukkan dua. Jadi ketua KUD disinunukkan dua. Kata bila Pak jadi kepala tidak mau saya Pak. Mengapa tidak mau? Inilah saatnya. Jangan orang luar boleh memimpin sekolah. Harus orang senonokkan. Tidak. Saya biarlah jadi guru biasa saja. Mengapa? Tidak tahan Pak. 250 juta itu Pak. Untuk mendapatkan jabatan kepala sanawiyah saja 250 juta. Dia kata tapi awak ketua KUD-nya, yang banyaknya, apa sakit itu kata kan. Kalaupun ada uang saya lebih bagus, saya putarkan, saya beli lagi kebun, saya olah daripada untuk jadi kepala itu. Tidak di dunia ini, di akhirat nanti Pak. Tidak tahan kita itu. Sampai kini jadi guru dan tidak ada kepala. Luar biasa. Nah, itu penyalahgunaan jabatan. Sebab akibat dari penyalahgunaan jabatan itu ada rentetannya semua. Berawal dari berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan itu. Kan? Setelah dapat jabatan tentu mencari kembaliannya. Itu pasti. Tidak salah kan? Jadi itulah yang terjadi sampai hari ini, dan tidak hanya di tingkat pusat, sampai ke tingkat bawah, sampai kepada tingkat desa sekalipun terjadi yang semacam ini. Dan menambah suburnya perbuatannya seperti itu, ditambah dengan masyarakat pun punya hobi yang seperti itu. Kami ke Indonesia, tidak kami Indonesia.
Sai itu nya. Sai itu nya. Dulu dapat nak belanja sai. Itu terjadi. Sehingga banyak pula yang mencari jaringan, channel, tim sukses. Dicari-cari untuk bisa mendapatkan itu coba. Itulah dia menunaikan menyalahgunakan jabatan yang ada. Dan yang keempat adalah menunaikan kewajiban dengan baik. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ayat sudah menyetir bahwa kita manusia ini zaluman jahula, zalim dan bodoh. Karena ini sudah diingatkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran itu, maka kita harus belajar. Semua tugas yang dipikulkan wajib dilaksanakan oleh kita manusia dengan sebaik-baiknya, karena nanti amanah itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua betapapun kecilnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan yang kelima, terakhir, bentuk amanah itu adalah memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar nikmat ini kita pelihara? Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan lain sebagainya, apa saja, termasuk anak, ya, amanah yang wajib dipelihara dan dipertanggungjawabkan. Harta benda misalnya harus kita pergunakan untuk mencari keridhaan Allah, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, ataupun untuk kepentingan umat. Semua harus dimanfaatkan secara halal dan baik. Kalau tidak, itulah teguran Allah dalam surah Ar-Rahman itu sampai sekian kali disebutkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau dustakan. Itulah kajian kita pada hari ini, yaitu karakter sifat pribadi Rasul yang wajib kita tiru teladani. Yang pertama dulu siddiq, yang kedua amanah. Sampai amanah kok. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.